Yap, sekarang kita masuk ke soal nomor 74. Harusnya gue udah upload soal 2016, tapi sayangnya ngaret. Nah, nomor 74 yang ditanya adalah seleksi alam ya. Ini konsisten ya, biasanya ditanya nggak dalam jumlah banyak ya. Di SBMPTN juga biasanya ditanya. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi seleksi alam itu kan dasarnya adalah ya ada seleksi ya. Misal kita kayak gini, gue kasih garis. Nah, ini adalah garis seleksi. Nah, kenapa bisa seleksi? Karena misal ada perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan. Misal contoh analogi paling sederhana adalah kayak gini, gara-gara ada Android sama internet, jadi itu nyediain seleksi alam bagi yang nggak ikut mobile, jadi dia ke seleksi. Sama ya, ada perubahan lingkungan, misal konsentrasi CO2 tiba-tiba drop, konsentrasi oksigen atmosfer tiba-tiba naik, pasti ke seleksi kan, yang dulunya nggak betah oksigen, terus tiba-tiba ada oksigen kan pasti langsung mati. Nah, dasar dari perubah seleksi lingkungan ini ya otomatis menyeleksi yang paling adaptif ya. Jadi gue tulis kayak gini, misal individu paling adaptif ini pasti akan lolos seleksi, sedangkan yang tidak adaptif, sorry ya tulisannya ini berseni. Ada, iya ini adaptif lah ya. Adaptif dia nggak bisa lolos seleksi. Nah, nggak bisa lolos seleksi. Nah, dalam rangka individu adaptif yang bisa lolos seleksi, itu yang gimana? Nah, biasanya adalah yang biasanya yang variasinya paling tinggi. Bukan biasanya ya, seleksi alam itu menyukai variasi yang tinggi. Kenapa? Contoh kayak gini ya guys, kalau misalkan manusia itu cuma satu jenis, nggak ada variasinya, nggak ada kawin, satu manusia membelah diri sampai 7 miliar orang, terus tiba-tiba satu orang itu nggak tahan kena penyakit, otomatis 7 miliarnya juga mati. Nah, kalau variasinya tinggi, ya misal gara-gara kawin, kayak orang yang awalnya tahan terhadap obat A sama penyakit B kawin, terus hasilnya lebih kuat lagi, dan seterusnya. Itu namanya variasi. Variasi paling tinggi biasanya ada di organisme yang paling patogen. Contohnya HIV, itu variasinya tinggi banget sehingga ya misal kita ngebunuh HIV dengan obat A. Terus habis itu karena variasinya sangat tinggi ya ada yang mati, ada yang enggak kayak gitu. Nah, variasi ini gue tulis lagi kenapa organisme bisa variatif. Satu adalah gara-gara rekombinasi. Makanya rekombinasi ini penting. Rekombinasi itu kawin ya. Kawin itu pentingnya adalah untuk memvariasikan gen biar biar nggak punah kalau misalkan ada perubahan lingkungan. Nah, yang kedua adalah selain rekombinasi adalah mutasi. Jadi mutasi itu dalam tingkat tertentu itu penting ya. Mutasi itu ya dengan mutasi ada perubahan gen. Dengan adanya perubahan gen, gennya makin variatif. Kalau ada perubahan lingkungan, kita nggak tahu apakah gen itu akan diuntungkan perubahan yang baru atau enggak. Nah, tapi variasi itu akan menguntungkan populasi. Secara umum menguntungkan populasinya. Berikutnya, kenapa dia adaptif itu karena fecundity. Fecundity alias laju reproduksi ya. Laju repro. Kalau laju repronya tinggi, ya berarti laju reproduksinya tinggi, ya berarti dia adaptif ya. Dia adaptif. Terus kalau laju repronya rendah ya berarti dia lebih gampang punah. Nah, kayak gitu. Nah, itu fekundisitas atau fecundity. Nah, contoh gampang ya badak sama tikus ya. Sekarang tikus menjajah dunia, simple karena dia beranak banyak. Badak setahun mungkin cuma sekali. Jadi lebih cepat punah. Nah, sama adaptabilitas atau adaptifan itu juga disumbang dari kemampuan organisme untuk mengakses sumber daya. Ini ini nggak cuma di seleksi alam ya, ini di kehidupan sosial juga ya. Kemampuan untuk mengakses sumber daya ini penting ya. Kalau misalkan orang bisa mengakses sumber daya yang penting, ya mereka pasti populasinya atau komunitasnya pasti akan tumbuh signifikan ya. Contoh misal, ya kenapa orang simpel rebutan Timur Tengah, rebutan minyak, karena mereka pengen ngamanin sumber daya minyak untuk pertumbuhan ekonomi mereka kayak gitu ya. Sama kalau misalkan ada
buaya mau menguasai sumber daya perairan saat musim kemarau, ya dia yang menang di cerita itu ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Satu, variasi genetik terjadi di antara individu di dalam populasi. Benar ya, yang dibahas di dalam seleksi alam itu atau evolusi itu adalah populasi. Kita nggak ngomongin individu ya, kita ngomonginnya populasi. Misal populasi makhluk hidup X punah, populasi makhluk hidup X nggak punah, nah kayak gitu ya. Nah, ini tadi semakin variatif individu di dalam populasi, maka mereka semakin survive. Kalau ada perubahan lingkungan atau kalau ada seleksi. Nomor tiganya pasti karena satunya benar, tiganya pasti benar. Tapi kita cek kenapa tiganya harus benar. Organisme akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya ini ya. Gue tulis di poin ketiga ya. Mereka akan saingan mendapatkan sumber daya alam. Yang dapat sumber daya alam otomatis dia nanti akan populasinya akan lebih stabil karena punya makanan banyak. Ya tergantung sumber dayanya sih. Nomor dua kita cek. Kemampuan reproduksi spesies menyebabkan peningkatan populasi. Ini ya, poin kedua ya, fecundity. Fecundity ini kan kemampuan reproduksi ya. Semakin bagus kemampuan repronya, populasinya semakin cepat ya. Nomor 4-nya kita cek dulu, 1, 2, 3 benar, kita harus cek dulu. Nomor 4, individu yang mampu beradaptasi dengan baik pada habitatnya akan mewariskan sifat unggul pada generasi berikutnya. Kata kuncinya adalah mewariskan sifat unggul pada generasi berikutnya. Benar ya, contoh misal kalian tahan terhadap, katakanlah tahan terhadap serbuk sari, nggak alergi serbuk sari, terus habis itu kawin sama orang yang nggak alergi serbuk sari juga. Nah itu diwariskan ke anaknya, anaknya tahan serbuk sari. Nah ini kan berarti sifat unggul ya. Masa kalau misalkan kalau alergi serbuk sari kan ya serbuk sari berterbangan di mana-mana. Nah, tapi kalau misalkan lu tahan serbuk sari dan kawin sama orang yang sama, maksudnya bukan lo juga, maksudnya orang yang tahan juga dengan serbuk sari, ya anaknya dapat sifat unggul yaitu resisten atau tahan terhadap serbuk sari, kayak gitu ya. Nah, itu nanti akan menguntungkan. Sama ya, dan keturunan berikutnya sifat unggulnya diwarisin terus-terusan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 semuanya benar, jawabannya adalah A guys.